Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 IPA ya. Mohon maaf ini baru buat video tutorialnya hari ini ya. Bu Riani kasih penjelasan dulu soal konsep trigonometri. Jadi trigonometri ini jan-jane apa gitu ya. Nah, hari ini Bu Riani akan jelaskan sebenarnya dari konsep trigonometri itu dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan trigonometrinya. Nah, kamu perhatikan di sini saya ada nulis beberapa coret-coret ya. Konsep trigonometri itu sebenarnya berangkat dari kalau dulu kita SMP itu pernah belajar Pythagoras ya. Jadi persamaan, jadi perbandingan panjang sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi ada syaratnya ya. Segitiganya harus siku-siku. Nah, kalau dulu di SMP kan kita diajarin gini ya. Ini ada suatu segitiga siku-siku di sini. Terus kemudian ada suatu sudut alfa. Nah, misalkan A, B, C segitiganya. Berarti sisi di depan sudut alfa ini kita namakan sisi depan. Kemudian sisi yang nempel dengan sudut alfa ini kita namakan sisi samping. Nah, kemudian sisi yang terpanjang ini yang miring ini kita namakan sisi miring. Nah, jan-jane iki kanggo apa gitu ya. Nah, ini saya mencoba ngasih wawasan sedikit gunanya trigonometri itu salah satunya buat apa gitu ya. Di sini saya kasih ilustrasi, ada orang berdiri di sini. Kemudian ada pohon ya, bisa ada pohon di sini ya. Kita tuh pengen tahu tinggi pohon itu berapa meter. Nah, kita bisa gunakan perbandingan sudut elevasinya. Jadi kita perhatikan di sini. Jadi ini tak garis gini berarti dia berada di suatu tanah yang dengan datar ya. Jadi tanahnya tidak kemudian ini lebih tinggi atau ini lebih rendah. Jadi ini datar ya. Jadi ini dasar pohonnya itu sama dengan pijakan orang itu berdiri ya. Kemudian ini ibaratkan ini mata ya. Jadi ini mata. Ini mata ini melihat ke ujung ujung pohonnya. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan tinggi pohon ini tanpa kita harus pakai meteran ngukur dari bawah sampai atas, ini kan kesulitan ya. Kita bisa pakai sudut elevasi alfa ini. Itu ada alatnya ya, ada namanya klinometer kalau nggak salah ya. Nanti kamu bisa cari tahu. Ini untuk ngukur ini ya, alfanya ini nilainya berapa gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu nilai alfanya, kan otomatis kita bisa ukur jarak pohon dengan orang tersebut. Nah, kita cukup mengukur jarak pohon dengan orang tersebut. Kemudian kalau kita udah tahu nilai alfanya berapa, ini pakai alat ya. Alat ukurnya ini alat ukur untuk sudut elevasi ya. Sudut elevasi itu apa? Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk dari sisi ini datar yang tergarus dengan sisi ini ya. Jadi gitu seolah-olah tuh jadi ini kayak garis gitu ya. Kemudian ini juga garis. Nah, ini tegak lurus garis ini. Nah, kemudian kan kalau kita melihat puncak dari pohon ini kan seolah-olah ini terbentuk suatu sudut. Inilah yang kita sebut dengan nama sudut elevasi ya, atau kalau di trigonometri itu biasa disimbolkan dengan alfa. Nah, ini pakai alat. Kalau dalam satu observasi kita udah ukur jarak kita berdiri dengan pohon, kemudian pakai alat klinometer kita bisa tahu sudut elevasinya, kita bisa cari nilai tinggi pohonnya ini ya, tanpa kita harus mengukur manual dari dasar pohon ke puncak pohonnya. Nah, itu nanti kita pakainya ini ya. Nah, ini gunanya trigonometri.
Kalau kita sudah tahu nilai suatu alfa, kita bisa cari nanti tak kasih contoh untuk ngerjain soal ini ya. Jadi yang sama. Nah, sebelum ke situ kita ke sini dulu. Kita pengen tahu ya, trigonometri ini perbandingannya yang seperti apa ya. Nah, trigonometri itu biasanya kita kenal dengan, kalau di kalkulator yang saintifik itu ada sin, cos, dan tangen ya. Nah, sin, jadi yang dimaksud dengan sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Jadi perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring itu kita sebut dengan sin alfa, nilai dari sin alfa. Nah, atau kalau segitiga ini ABC, berarti sin alfa adalah sisi depan, berarti ini ya BC per sisi miring AC. Kemudian cos alfa itu adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring. Berarti kita lihat sisi sampingnya adalah AB, kemudian sisi miringnya adalah AC. Ya. Kemudian tan, ini tangan ya, bacanya tangan. Kalau ini sin itu sinus, cos itu kosinus, tan ya, tangan. Tangan itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti sisi depannya adalah BC per sisi miringnya, sisi sampingnya AB. Nah, kemudian kita juga kenal nanti di kalkulator itu juga ada anti sin ya. Jadi rumus kebalikannya. Anti sin apa, anti cos apa, anti tangen apa. Jadi kebalikan dari rumus sin itu adalah kosekan. Ya, kosekan berarti kebalikan. Kalau tadinya sinus itu depan per miring, berarti kosekan adalah miring per depan ya. Berarti sisi miring per sisi depan, atau sisi miringnya tadi AC per BC. Jadi ini perbandingannya dibalik ya. Kemudian sekan alfa itu berarti kebalikannya juga, sisi miring per sisi samping. Sisi miring per sisi samping itu berarti apa nih? AC per AB ya. Kemudian kotangan ya, kotang gitu ya, bukan ya. Kotangan itu berarti kebalikannya dari tangan, itu sisi samping per sisi depan. Sisi samping itu berarti ini ya, AB per BC. Nah, ini awalannya dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke suatu persamaan trigonometri. Nah, sekarang contoh ya. Ini kamu tak kasih contoh yang yang real di dunia nyata ya. Jadi nggak cuma sekedar ngerjain soal matematika gitu ya, yang konvensional. Nah, tadi saya bilang kalau saya pengen menentukan tinggi suatu pohon, itu saya bisa hanya mengukur sudut elevasinya saja nanti dengan menggunakan sinus kosinus ya. Misalnya ini ya, dalam suatu observasi diketahui nilai elevasinya, jadi nilai alfanya sudah diketahui ya, nilai alfanya misalnya 30 derajat gitu ya. Jadi pakai alat tuh ketahuan nilainya 30 derajat misalnya ya. Nah, misal diketahui cos alfanya tuh 4/5. Nah, kita bisa gambar dulu. Ini kan kayak segitiga nih ya. Nah, kita gambar. Ini kan kalau di di realnya kan kita nggak bisa gambar. Nah, di kertas kita bisa gambar ini segitiganya. Nah, jadi di sini titik A itu adalah mata si pengamat ya. Kemudian ini A ya, B, C. A itu mata si pengamat, B itu titik ini ya. Jadi bukan dasar pohon ya. Jadi kalau kita mau tinggi pohon ya berarti ini ya, BC ditambah apa? Tinggi pengamat. Jadi ini C itu puncak pohon. Ini ya, puncak pohon. B ini titik ini. Jadi pas di sinilah ya, di tengah-tengah batang ini ya. Nah, kita udah dapat alfanya di sini. Nah,
pakai alat kita udah tahu nilai alfanya, kemudian kita hitung ternyata cos alfanya 4/5. Itu pakai kalkulator ya ini ya. Ini bisa pakai kalkulator. Nah, cos alfa itu tadi kita lihat perbandingan dari AB per AC. Berarti ini AB ya, AB per AC. Berarti misalnya ini AB-nya adalah 4, AC-nya ini 5 ya. Ini perbandingan ya. Kalau yang namanya perbandingan tuh mesti nilai yang paling sederhana ya. Jadi ini udah nggak bisa disederhanain lagi. Udah yang paling sederhana 4/5. Nah, sekarang kita mau tentukan berapa tinggi pohonnya. Jadi pertanyaannya berapa meter tinggi pohon? Gitu ya. Nah, kita udah tahu ini, kita bisa ukur ini jarak pohon ke pengamat. Ternyata kita ukur hasilnya 40 meter. Jadi ini kan perbandingannya 4 ya. Di realnya itu 40 meter. Sorry, biar nggak rancu, ini bukan tanda per, bukan ya. Nah, AB-nya tuh 40 meter. Nah, berarti BC-nya berapa? Kita bisa pakai perbandingan ya. Perbandingannya itu berarti kita kan cari BC nih. Kalau kita udah tahu nilai alfanya, kita bisa pakai sin. Sin itu tadi kan BC per AC ya. Ya. Jadi kita nyari nanti nilai BC-nya. Tetapi kita tidak tahu nilai alfanya. Kita hanya tahu perbandingan cos-nya 4/5. Cos alfa itu kan tadi AB per AC ya, 4/5. Nah, sekarang kita nggak tahu nilai perbandingan untuk BC-nya. Kita hitung pakai Pythagoras dulu. Jadi BC kuadrat itu sama dengan angka belum ya. BC kuadrat itu AC kuadrat, jadi yang miring dulu. AC kuadrat kurangi AB kuadrat. AC kuadrat ini 5 ya, 25 kurangi 4 kuadrat 16. BC berarti ini di akar. 25 kurangi 16 itu 9. Berarti BC nya akar 9 itu 3 ya. Berarti ini perbandingannya itu 3. Nah, kita udah dapat nih perbandingannya ini loh, BC nya. Nah, sekarang kita bisa hitung nilainya. Nih ya, kan kita udah tahu ini 40 meter. Kalau nilainya 4, ini 40 meter, berarti kalau 3 berapa gitu ya. Nah, berarti tinggi pohon sama dengan ini ya, perbandingannya 3 per yang diketahui 4 kali nilai yang diketahui 40 meter. Berarti ini kita coret ya, 40 bagi 4 itu 10, 3 kali 10 30 meter. Belum ini ya, belum tinggi pohon ya. Tadi BC itu baru ini ya, dari titik ini sampai sini ya. Jadi 30 meter tuh baru tadi ya titik BC. Sorry, ini berarti bukan titik tinggi pohon ya, BC ya. BC, ini BC. Berarti tinggi pohonnya adalah 30 meter ditambah tinggi pengamat berapa ini? Kalau 150 cm itu berarti 1,5 meter ya, 1,5 meter. Berarti ini 31,5 meter. Bisa ya?